Pernahkah Anda merasa setiap langkah, setiap genggaman, bahkan setiap tarikan napas terasa makin berat? Jika usia Anda di atas 50 tahun, saya punya kabar yang mungkin mengejutkan. Bahkan, sedikit membuat Anda merinding. Tanpa Anda sadari, tubuh Anda sedang melancarkan serangan terhadap dirinya sendiri. Diam-diam, ia mencuri kekuatan dan kemandirian Anda. Sedikit demi sedikit, setiap hari. Ini bukan fiksi ilmiah. Ini adalah kenyataan pahit yang dihadapi jutaan lansia di seluruh dunia. Penyusutan otot masif. Kondisi ini bisa membuat Anda lumpuh, kehilangan keseimbangan, bahkan rentan jatuh fatal. Bayangkan, suatu pagi Anda terbangun dan tiba-tiba mengangkat cangkir kopi terasa berat. Berjalan menuju dapur terasa melelahkan, atau bahkan hanya membuka toples selai menjadi mustahil. Ini bukan sekadar tanda penuaan biasa. Ini adalah sarkopenia, musuh tak terlihat yang mencuri kemampuan Anda untuk bergerak bebas, hidup mandiri, dan menikmati hari tua. Jangan biarkan ini terjadi pada Anda. Sudah saatnya kita bertindak. Saya ingat betul salah satu cerita paling menginspirasi dari pasien saya, Ibu Sarah, usia 67 tahun. Beliau adalah pensiunan guru yang dulunya sangat aktif dan ceria. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Ibu Sarah mulai mengeluh kesulitan menaiki tangga di rumahnya, bahkan mengangkat cucunya pun terasa berat. Beliau sering merasa lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, beberapa kali hampir terjatuh hanya karena tersandung hal kecil. Ibu Sarah mengira itu hanya bagian dari penuaan. Setelah kami berdiskusi, saya menyarankan beberapa perubahan kecil, termasuk kebiasaan di pagi hari yang sangat sederhana. Awalnya Ibu Sarah skeptis. "Dok, apa iya cuma dengan minum kopi saya bisa kuat lagi?" Saya tersenyum dan meyakinkan beliau untuk mencoba. Hanya dalam beberapa minggu mengikuti saran sederhana itu, Ibu Sarah kembali dengan mata berbinar. Beliau bercerita bisa kembali menggendong cucunya, menaiki tangga tanpa ngos-ngosan, bahkan ikut senam pagi lagi di taman. Hanya dari kebiasaan kecil di pagi hari, Ibu Sarah mendapatkan kembali kekuatannya, kemandiriannya, dan yang paling terpenting, semangat hidupnya. Ini membuktikan bahwa hal sepele bisa memberikan dampak yang luar biasa positif. Dan, rahasia yang saya bagikan kepada Ibu Sarah akan saya ungkap tuntas di video kali ini. Halo Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir ke channel Sahabat Lansia Sehat, selamat datang. Di sini, kita akan membahas berbagai tips dan informasi penting agar kita semua bisa menjalani masa tua dengan sehat, aktif, dan tentunya bahagia. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat relevan dan penting, terutama bagi kita yang ingin tetap bugar dan berdaya di usia senja. Judulnya saja sudah sangat jelas. Ini bukan kopi biasa. Campuran rahasia ini bisa mencegah otot melemah di usia 50+. Mungkin sebagian dari Anda bertanya, apakah kopi benar-benar bisa membantu otot? Nah, disinilah letak rahasianya. Bukan hanya kopinya saja, tapi apa yang Anda campurkan ke dalamnya. Secara ilmiah, setelah usia 60 tahun, tubuh kita memang cenderung kehilangan massa otot secara alami. Sebuah kondisi yang disebut sarkopenia. Ini adalah proses yang sebenarnya bisa diperlambat, bahkan dicegah. Asalkan kita tahu caranya. Banyak penelitian menunjukkan bahwa nutrisi yang tepat dan gaya hidup aktif berperan besar dalam menjaga kekuatan otot. Sayangnya, banyak dari kita yang belum menyadari betapa pentingnya hal ini, atau mungkin merasa terlalu rumit untuk memulainya. Tapi jangan khawatir, solusinya tidak serumit yang Anda bayangkan. Saya akan membagikan 4 bahan alami sederhana yang bisa Anda tambahkan ke kopi pagi Anda, menjadikannya bukan hanya minuman penghangat, tetapi juga ramuan ajaib untuk otot Anda. Ini adalah pendekatan yang mudah diterapkan bahkan bagi Anda yang punya jadwal padat. Dengan konsistensi, Anda akan merasakan perbedaannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam lagi, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Saya sangat ingin tahu siapa saja yang bergabung dengan kita hari ini.
Dan jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sahabat Lansia Sehat agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan konten yang bermanfaat bagi Anda. Sekarang mari kita bahas. Bapak dan Ibu sekalian, kita semua tahu bahwa seiring bertambahnya usia, ada banyak perubahan yang terjadi pada tubuh. Salah satu perubahan paling krusial dan sering terabaikan adalah penyusutan massa otot, atau yang dalam dunia medis kita sebut sebagai sarkopenia. Ini bukan sekadar otot yang mengecil, tapi sebuah kondisi serius yang dapat berdampak besar pada kualitas hidup Anda di masa tua. Bayangkan, setelah usia 60 tahun, tubuh kita bisa kehilangan 1-2% massa otot setiap tahun jika kita tidak mengambil tindakan pencegahan. Ini akumulasi yang signifikan, yang pada akhirnya akan menyebabkan kelemahan, kesulitan bergerak, koordinasi yang buruk, dan yang paling berbahaya, meningkatkan risiko Anda untuk jatuh. Sebuah jatuh kecil saja bisa berakibat fatal bagi lansia. Oleh karena itu, menjaga massa otot adalah kunci untuk tetap mandiri dan aktif. Mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana kopi, minuman yang akrab di pagi hari, bisa menjadi bagian dari solusi? Ya, kopi itu sendiri memiliki antioksidan dan dapat meningkatkan kewaspadaan. Namun, rahasianya bukan pada kopi murninya saja, melainkan pada ramuan tambahan yang akan kita masukkan ke dalamnya. Dengan tambahan yang tepat, kopi pagi Anda bisa berubah menjadi alat ampuh untuk menjaga dan bahkan membangun kembali kekuatan otot serta kesehatan tubuh secara keseluruhan. Ini adalah pendekatan sederhana namun sangat efektif, mengubah kebiasaan rutin Anda menjadi ritual kesehatan yang luar biasa. Nah, mari kita kupas tuntas 4 bahan alami sederhana yang bisa Anda campurkan ke kopi pagi Anda untuk melawan sarkopenia dan menjaga otot Anda tetap kuat. Pertama, minyak kelapa murni. Minyak kelapa murni terutama yang berlabel Virgin Coconut Oil atau VCO adalah harta karun nutrisi yang sering diabaikan. Minyak ini kaya akan trigliserida rantai menengah. Berbeda dengan lemak lainnya, MCT dicerna sangat cepat oleh tubuh kita dan langsung diubah menjadi energi. Ini berarti otot dan otak Anda mendapatkan pasokan energi instan, penting untuk aktivitas sehari-hari dan pemulihan otot. Selain itu, MCT juga dikenal memiliki sifat anti-inflamasi, membantu mengurangi peradangan yang bisa menghambat fungsi otot. Untuk memulai, saya sarankan Anda menambahkan setengah sendok teh minyak kelapa murni ke dalam kopi Anda. Setelah beberapa hari, jika tubuh Anda sudah terbiasa dan tidak ada keluhan, Anda bisa secara bertahap meningkatkan dosisnya hingga 1 sendok teh penuh. Pastikan Anda menggunakan minyak kelapa murni berkualitas baik. Kedua, telur ayam kampung rebus. Mungkin Anda terkejut, telur di kopi? Tenang, bukan berarti telurnya dimasukkan langsung ke kopi Anda, seperti egg coffee Vietnam, melainkan dikonsumsi beriringan. Telur ayam kampung rebus adalah sumber protein lengkap yang luar biasa. Telur ini kaya akan asam amino esensial, terutama glisin dan prolin, yang merupakan bahan baku utama pembentukan kolagen. Mengapa kolagen penting? Kolagen adalah protein struktural utama dalam jaringan ikat tubuh kita, termasuk otot dan sendi. Dengan asupan kolagen yang cukup, serat otot Anda akan lebih kuat dan sendi Anda akan tetap fleksibel, mencegah kekakuan dan nyeri yang sering dialami lansia. Cukup konsumsi 1 butir telur ayam kampung rebus setiap pagi, baik itu sebelum atau sesudah Anda minum kopi. Ini adalah kebiasaan kecil yang memberikan dampak besar pada kekuatan dan fleksibilitas tubuh Anda. Ketiga, jahe. Jahe, rempah yang kita kenal sebagai penghangat tubuh, ternyata memiliki khasiat luar biasa untuk otot. Jahe mengandung senyawa aktif seperti gingerol dan sogaol yang telah dibuktikan secara ilmiah dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi peradangan sistemik. Peningkatan sensitivitas insulin berarti sel-sel otot Anda dapat menyerap glukosa dari darah lebih efisien, mengubahnya menjadi energi yang dibutuhkan untuk berfungsi dan berkembang. Sementara itu, efek anti-inflamasi jahe membantu mengurangi nyeri otot setelah beraktivitas dan menjaga sendi tetap lincah sehingga Anda bisa bergerak lebih bebas.
Untuk menikmati manfaatnya, Anda bisa menambahkan beberapa irisan jahe segar ke dalam kopi Anda saat diseduh. Atau, jika lebih praktis, cukup tambahkan setengah sendok teh bubuk jahe berkualitas baik. Ini akan memberikan sentuhan rasa unik sekaligus manfaat kesehatan yang luar biasa. Keempat, selai kacang tawar. Selai kacang khususnya yang tawar atau tanpa tambahan gula adalah sumber nutrisi padat energi dan sangat baik untuk otot. Selai kacang ini tinggi akan lemak tak jenuh munggal, jenis lemak sehat yang sangat penting untuk produksi hormon-hormon vital dalam tubuh, seperti testosteron dan DHEA. Kedua hormon ini cenderung menurun seiring bertambahnya usia, dan penurunan inilah yang seringkali berkontribusi pada penyusutan massa otot. Dengan mendukung produksi hormon ini, selai kacang membantu mempertahankan massa otot Anda. Selain itu, selai kacang juga kaya akan vitamin E, magnesium, dan mangan. Nutrisi penting yang mendukung kesehatan otot secara keseluruhan dan proses produksi energi dalam sel. Cukup tambahkan 1 sendok teh selai kacang tawar ke dalam kopi Anda. Ini akan memberikan tekstur dan rasa unik sekaligus pasokan nutrisi krusial. Pastikan Anda memilih selai kacang yang benar-benar tawar dan tanpa tambahan gula. Selain keempat campuran ajaib ini, ada beberapa pertimbangan penting yang harus Anda perhatikan terkait konsumsi kopi, terutama bagi lansia. Ini bukan hanya tentang apa yang dicampur, tapi juga bagaimana dan kapan Anda mengonsumsinya. Pertimbangan penting saat mengonsumsi kopi bagi lansia. Pertama, hindari kopi saat perut kosong bagi penderita masalah perut. Bagi lansia dengan masalah perut seperti gastritis kronis atau GERD, penyakit asam lambung, sangat disarankan untuk menghindari kopi saat perut kosong. Kopi bersifat asam dan dapat memicu atau memperburuk gejala asam lambung. Waktu terbaik untuk mengonsumsi kopi adalah setelah Anda mengonsumsi makanan ringan, seperti roti gandum atau buah. Idealnya di antara pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Ini akan membantu melindungi lapisan lambung Anda. Kedua, konsultasi dokter jika memiliki riwayat penyakit tertentu. Jika Anda memiliki riwayat tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, sering mengalami detak jantung cepat, kesulitan tidur, atau sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu, sangat penting untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter Anda sebelum menjadikan kopi sebagai kebiasaan harian. Kafein dalam kopi dapat mempengaruhi kondisi-kondisi ini, dan interaksi dengan obat-obatan tertentu juga perlu diwaspadai. Keamanan Anda adalah prioritas utama. Ketiga, batasi asupan kopi. Meskipun kopi dengan tambahan ini bisa sangat bermanfaat, konsumsi berlebihan tetap tidak dianjurkan. Idealnya, batasi asupan kopi Anda hingga 1-2 cangkir per hari. Keseimbangan adalah kunci untuk mendapatkan manfaat maksimal tanpa efek samping yang tidak diinginkan. Ingat, takaran yang aman ini penting untuk memastikan manfaatnya optimal bagi kesehatan Anda secara menyeluruh. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita telah membahas sebuah rahasia sederhana namun sangat powerful untuk menjaga otot Anda tetap kuat dan aktif di usia senja. Penyusutan otot atau sarkopenia bukanlah takdir yang tidak bisa dihindari. Dengan menambahkan minyak kelapa murni, telur ayam kampung rebus, jahe, dan selai kacang tawar ke dalam rutinitas kopi pagi Anda memberikan nutrisi esensial yang dibutuhkan otot untuk tetap prima. Ingatlah kisah Ibu Sarah, yang dengan kebiasaan kecil ini berhasil mendapatkan kembali kekuatannya, kemandiriannya, dan keceriaannya. Ini adalah bukti nyata bahwa perubahan kecil yang konsisten dapat membawa dampak yang sangat besar dalam hidup kita, terutama di masa tua. Jangan biarkan otot Anda menyusut dan mencuri kebahagiaan Anda. Mulailah hari ini, jadikan kopi pagi Anda lebih dari sekedar minuman, tapi menjadi investasi kesehatan untuk masa depan Anda. Kualitas hidup di usia senja sangat tergantung pada seberapa aktif dan mandiri kita bisa bergerak. Jadi, bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Anda siap untuk mengambil langkah kecil ini untuk dampak yang luar biasa? Mari kita hindari kebiasaan buruk yang hanya akan mempercepat penurunan fungsi tubuh kita. Mulailah dengan kopi Anda di pagi hari dan rasakan perbedaannya dalam beberapa minggu ke depan. Jangan simpan informasi berharga ini sendirian. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, tolong bagikan juga kepada teman-teman lansia Anda, keluarga, dan siapapun yang Anda sayangi. Kita semua berhak menua dengan bahagia,
kuat, dan mandiri. Mari kita sebarkan semangat sahabat lansia sehat ini bersama-sama. Sekali lagi, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel Sahabat Lansia Sehat untuk tips kesehatan lainnya yang akan membantu Anda menjalani hidup yang lebih baik di usia senja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat dan bahagia.